Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda Ibu semuanya. Apa kabar nih? Ibu berharap selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, seperti biasanya, hari ini Ibu akan ajak kalian untuk belajar bersama dengan Ibu, namun kali ini melalui video, yang pastinya dengan materi yang berbeda dari sebelumnya. Semester 1 sudah berakhir. Buah dari usaha kalian di semester 1 pun sudah kalian lihat. Bagaimana? Sudah memuaskan belum? Pastinya sudah ya, karena Ibu yakin usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Baiklah, hari ini kita akan tinggalkan sementara lembaran lama untuk membuka lembaran baru di semester 2 ini. Sesuai moto kita bersama, bangsa cerdas, bangsa yang mau terus belajar. Tanpa lama-lama lagi, yuk cus kita lihat materi kita hari ini. Ya, teks negosiasi. Apa sih itu teks negosiasi atau negosiasi? Nah, kalian mungkin sering temui dan melakukan kegiatan ini. Namun, bisa saja beberapa di antara kalian belum mengetahui jenis kegiatan apa sih yang sebenarnya yang telah kalian lakukan. Tidak bisa dipungkiri, kita tidak bisa hidup tanpa melibatkan orang lain. Karena secara lahiriah, kita manusia dikelompokkan sebagai makhluk sosial. Itu artinya kita akan berinteraksi dengan orang lain dan yang pasti tidak akan selalu sesuai dengan yang kita harapkan. Maka dari itu, untuk melancarkan kegiatan kita sehari-hari, dengan adanya kegiatan negosiasi ini bisa membantu agar kendala yang kita hadapi saat interaksi bisa terpecahkan dengan baik dengan menemukan solusi terbaik pula. Di sekolah contohnya, saat guru memberikan tugas dan menyampaikan deadline penyerahan tugas, kalian pasti pernah dengar bahkan melakukan langsung kegiatan ini. Misalnya, Bu, waktunya kurang Bu, 1 minggu, boleh nggak tambah harinya Bu? Jadi 2 minggu aja. Tugas yang lain deadline-nya mepet-mepet juga Bu, nanti nggak maksimal. Boleh ya Bu? Please. Bener nggak? Nah, kegiatan yang seperti itulah yang dinamakan dengan tawar-menawar atau negosiasi. Mari kita kupas lebih lanjut di slide berikutnya. Sebenarnya apa sih negosiasi ini? Di mana saja bisa kita temukan? Negosiasi adalah bentuk interaksi sosial yang digunakan untuk mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak atau lebih yang berbeda kepentingan. Nah, kedua belah pihak berdialog untuk menemukan solusi terbaik. Baik itu jalan keluar bersama, kemudian meminimalisasikan kerugian kedua belah pihak. Yang ketiga, menyatukan perbedaan. Oke? Nah, jadi kegiatan negosiasi ini bisa dilakukan dengan berdialog. Tujuannya yang ketiga tadi, bisa untuk menemukan jalan keluar bersama, meminimalkan kerugian kedua belah pihak, dan menyatukan perbedaan kepentingan yang tadi kita bahas sebelumnya. Oke ya, itu definisi dari negosiasi. Gimana, sudah paham ya? Kalau sudah, kita akan masuk ke jenis-jenis teks negosiasi. Menindaklanjuti pertanyaan Ibu tadi, kira-kira negosiasi ini bisa dilakukan di mana aja ya? Nah, sekarang kita akan jawab pelan-pelan. Ternyata negosiasi ini ada banyak pula jenisnya. Ada 4. Ada negosiasi perdagangan, negosiasi pekerjaan, negosiasi peraturan atau kebijakan, dan negosiasi konflik. Setelah dipelajari dan ditelusuri, dan memang sangat membantu dalam kegiatan kita sebagai makhluk sosial untuk berinteraksi dengan orang lain di mana dan dengan siapa saja serta apapun bentuk keadaannya. Negosiasi ini, coba perhatikan ya. Yang pertama, jenis negosiasi perdagangan. Ibu yakin untuk jenis negosiasi yang satu ini adalah negosiasi yang sering kali muncul di kepala kalian semua jika kita bahas masalah negosiasi. Benar ya?
Untuk negosiasi ini sering kita gunakan sebenarnya dalam kegiatan jual beli di pasar pada umumnya. Karena untuk marketplace seperti di mall biasanya tidak akan kita temui. Tujuan dari negosiasi ini kita lakukan jelaslah untuk mendapatkan harga yang murah dengan barang yang kita inginkan. Jenis kedua, negosiasi pekerjaan. Untuk jenis yang kedua ini, pada umumnya akan ditemui oleh kalian-kalian yang nantinya ketika sudah mendapatkan pekerjaan, perundingan dalam kegiatan ini dilakukan untuk merundingkan perihal pekerjaan pula. Namun untuk sekarang, Ibu bisa contohkan buat kalian tentang pembagian pekerjaan dalam organisasi sekolah atau pekerjaan kelompok yang ditugaskan wali kelas, bahkan guru bidang studi. Biasanya tujuannya adalah untuk memperoleh keringanan pekerjaan dalam suatu kelompok itu sendiri. Namun, jika itu sudah bekerja dan ada atasan seperti Ibu sekarang, biasanya negosiasi dilakukan untuk kenaikan gaji atau cuti. Paham ya? Yang ketiga, negosiasi peraturan atau kebijakan. Nah, untuk negosiasi yang ketiga ini contohnya juga ketika kita TMT minggu lalu. Ibu sudah minta kesepakatan untuk kontrak belajar dengan Ibu. Jika di rumah antara orang tua negosiasi, misalkan tentang jam penggunaan handphone atau malah jam malam pukul berapa bisa pulang. Nah, ini biasanya para lelaki-lelaki nih, malam minggu. Kalau di hari-hari biasa mungkin orang tua mengizinkan pulangnya paling lambat jam 9. Nah, mungkin kamu yang para lelaki karena tugasnya ngapelin perempuan nih yang cewek, kamu nego dengan orang tua untuk malam minggu aja mah, boleh ya mah pulangnya jam 10, contoh jam 10 atau jam 11. Nah itu sudah kita kulik-kulik juga ya, ini sudah kita pakai di negosiasi yang ketiga. Ngerti ya? Untuk negosiasi terakhir, jenis yang terakhir yaitu negosiasi konflik. Nah dari namanya saja sudah kelihatan bahwa negosiasi ini dilakukan karena adanya konflik atau permasalahan. Karena itulah negosiasi ini dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang ada melalui diskusi dan negosiasi agar permasalahan itu selesai tanpa adanya kekerasan. Contohnya dalam kerja kelompok tidak kompak dan ada salah satu mungkin dari teman dari kelompok itu yang tidak berpartisipasi tetapi ingin namanya tetap dilaporkan kepada guru. Di sini biasanya akan timbul permasalahan dan tidak jarang akan memicu perkelahian. Jika nego antara yang bersangkutan tidak ketemu, namun ini masih bisa dibantu oleh pihak ketiga yang tadi kita bahas sebagai perantara atau penengah. Untuk contoh yang di atas, bisa perantara dan penengahnya itu adalah guru. Nah, di sini akan dinego oleh si guru antara kamu dan kamunya. Gimana caranya agar kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Gitu ya. Gimana bisa dipahami kira-kira? Atau bisa kita lanjut ya? Next, kita bahas unsur pembangun teks negosiasi. Layaknya sebuah bangunan, juga ada unsur yang berperan penting di dalamnya. Begitu juga dengan teks negosiasi. Apabila salah satu dari unsurnya tidak ada, kalau itu bangunan, maka bangunan itu tidak akan kokoh. Sama halnya juga dengan materi kita hari ini. Nah, maka dari itu, unsur yang ada di dalam ini memang harus ada dan ditaati. Ada 4 ya, bisa kalian lihat. Yang pertama, partisipan. Kedua, adanya perbedaan kepentingan. Yang ketiga, adanya pengajuan dan penawaran. Ibu tipe, ibu buat situ penawaran. Yang keempat, kesepakatan. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, adanya partisipan. Ini adalah orang yang terlibat di dalam kegiatan negosiasi. Orang itulah yang dinamakan dengan partisipan. Ribet. Nama pihak ini akan disesuaikan namanya sesuai dengan kegiatan yang dipilih. Maksudnya, jika negosiasinya itu jual beli, maka pihak yang terlibat namanya penjual dan pembeli.
Jika perihal nilai dan tugas, maka partisipannya namanya guru dan siswa. Begitulah seterusnya. Maka dari itu, partisipan ini juga dibedakan menjadi dua. Yang pertama, pihak yang menyampaikan pengajuan. Yang kedua, pihak yang menawarkan. Sebenarnya dua pihak ini saja sudah lebih dari cukup untuk menjadi syarat adanya partisipan. Namun, kadangkala jika terjadi konflik, maka perlu dihadirkan pihak ketiga, yaitu perantara atau penengah. Oke ya, unsur yang kedua. Unsur yang kedua, adanya perbedaan kepentingan. Ini sebenarnya sudah sangat otomatis terjadi, karena jika kepentingan kedua belah pihak tidak sama, maksudnya kedua belah pihak sama, tidak perlu lagi adanya yang namanya negosiasi. Karena jika sudah sepaham atau sejalan, ya jangan negosiasi, tapi bekerja sama. Tetapi karena perbedaan kepentingan, maka negosiasi ini harus ada. Gunanya agar terjadi kesepakatan yang sama-sama bisa dijalankan bersama dan saling menguntungkan. Contohnya, kamu minta dibelikan HP baru, padahal HP-nya masih terlihat bagus dan tidak rusak oleh orang tua. Bagi orang tua, kepentingannya membeli HP baru tidak ada, hanya akan mubazir saja. Tetapi buat kamu, beli HP baru sangat penting, bukan karena HP-nya yang sudah jelek atau rusak, tetapi melainkan spesifikasi atau kinerja HP yang tidak lagi support untuk kegiatan daring kamu, contohnya. Itulah yang menjadikan alasan kenapa HP diganti menjadi penting buat kamu. Nah, inilah kira-kira kenapa dikatakan adanya perbedaan kepentingan. Paham ya? Yang ketiga, adanya pengajuan dan penawaran. Nah, pengajuan dan penawaran ini antara orang dan anak mau beli handphone, si anak ngomong, "Ma, Pa, beli handphone baru dong, handphone tipe ini. Handphonenya aku udah nggak bisa dipakai lagi." Nah, nanti orang tua akan tawar, akan menanyakan ke kamu, alasannya kenapa harus beli handphone baru. Kamu sampaikanlah alasannya. Kenapa nggak bisa dipakai HP lama, HP baru, HP lama kan masih bagus. Nah, sampaikanlah alasan yang di atas tadi kita bahas di awal. Itu ya untuk adanya pengajuan dan penawaran. Bisa juga dengan dibuka, "Ma, aku boleh ganti HP nggak, Ma?" Kayak gitu. Kalau boleh, baru. Apa? Kenapa? Apa HP-nya? Tawar-menawar lah. Mungkin yang ganti HP dengan harga sekian dulu ditawar. Sampai nggak kira-kira bisa nggak dengan harga sekian spesifikasinya mensupport untuk kamu belajar daring. Contoh yang sebelumnya yang Ibu bahas ya. Yang keempat, adanya kesepakatan. Setelah kamu jelaskan alasan kamu ke orang tua kamu minta pergantian HP baru dan orang tua kamu setuju, maka itu berarti negosiasi berhasil karena sama-sama menghasilkan keuntungan kedua belah pihak. Anaknya cerdas dan kamunya lancar menjalankan PBM daring. Namun, jika pengajuan dan penawaran tidak berhasil dan kesepakatan tidak terbentuk, maka negosiasi dikatakan gagal. Jadi negosiasi ini tidak harus melulu berhasil, boleh juga gagal. Wah, akhirnya bagian 1 negosiasi ini selesai juga. Semoga bisa dimengerti dan dipahami ya. Jangan lupa, Ibu ada buat tugas di situ, kalian bisa lihat. Tolong dikerjakan tugas yang Ibu berikan dengan cara menuliskan nama lengkap kalian dan kelasnya di kolom komentar. Kemudian tolong dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Itu tugasnya adalah kalian diminta untuk membuat ilustrasi dari salah satu jenis negosiasi yang kita bahas tadi ada 4. Pilih salah satu kemudian ilustrasikan contohnya di kolom komentar, nanti Ibu nilai ya. Nah, jangan lupa dibantu subscribe, like juga, kemudian aktifkan loncengnya karena Ibu akan upload penjelasan materi-materi kita melalui channel ini. Jadi yang guru-gurunya nggak bisa menjelaskan di depan kelas, kita ganti melalui wadah ini. Oke? Tetap semangat, tetap jaga prokes,
tetap bersungguh-sungguh belajar walaupun kita belum bisa tatap muka sepenuhnya. Sampai ketemu di negosiasi bagian kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.